Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita bersyukur walaupun di luar lagi hujan, tapi kita boleh tiba di rumah Tuhan ini dengan selamat, dan kita membawa setiap hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala beban yang kita bawa. Kita percaya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mari bawa hatimu, mari sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai
Sungguh Tuhan, kami mengimani tidak akan ada tergoncangkan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat menggoncangkan iman kami Tuhan. Karena kami hidup bersama dengan Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini. Karena kami hidup dengan Allah yang Maha Kuasa, yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Kesembuhan daripada Allah, kecukupan daripada Tuhan senantiasa tersedia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Allah, kami bersyukur kepada Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Allah penyembuh, penyedia. Tuhan terima kasih. Pujian ini kami angkat dengan iman kami Allah. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kuasa bekerja, melakukan segala sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah yang kedua ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon aliran kuasa roh Allah mengalir bagaikan air, membasahi setiap kehidupan, disegarkan jiwa kami melalui ibadah ini, karena Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, WL Singer pemain musik, hamba multimedia Asher, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah Bapak Deki, Tuhan memberkatinya. Dan jemaat Tuhan yang sudah datang, meskipun ujian mereka bisa melalui dengan sukacita, dengan hati yang bersemangat, mereka menyembah Engkau. Kiranya Allah, apa yang mereka persembahkan diberkati oleh Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami yakin dan percaya kami akan semakin mengenal Tuhan, kuasa Tuhan. Dan ibadah kedua ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu, rasanya cuaca di luar begitu dingin karena hujan cukup, tapi itu tidak akan mempengaruhi suasana ibadah kita, karena di sini sudah ada hamba Tuhan juga yang akan menyampaikan firman Allah. Bapak Diki dari ibadah pertama dan kedua masih hamba Tuhan yang sama, tapi Allah kita, Allah yang selalu punya berkat tersendiri untuk kita. Amin saudara. Selamat datang Bapak, selamat melayani, dan buat jemaat Tuhan selamat beribadah. Tuhan berkati. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita kasih tos kiri kanan kita, depan belakang, katakan mari bersuka cita sebab kita dipertemukan oleh kasih-Nya Tuhan. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan bagi namanya. Haleluya. Bertemu dalam
dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surgamu Tuhan. Mari katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Ya, kita berdoa ya. Anak-anak sekolah minggu, mungkin teman-teman kalian belum bisa datang karena hujan, kendala yang lain. Seberapapun kita tetap ya beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini sekolah minggu kembali mengadakan ibadah. Mereka akan terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Doa kami sebagai jemaat Tuhan, Tuhan menolong mereka untuk bisa menerima, mengerti firman-firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, ibadah sekolah minggu diberkati, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus ada bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap anak sekolah minggu yang datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, berkati juga guru-guru yang mengajar Tuhan dengan penuh hikmat daripada Allah. Mereka mengajar dengan penuh tanggung jawab, penuh kasih yang berasal daripada Allah, sehingga firman yang disampaikan disertai dengan urapan dan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak satu pun di antara guru sekolah minggu yang Kau tinggalkan, karena mereka akan terus Kau pakai sebagai alat yang mulia dalam tangan Tuhan. Diberkati, diurapi, dipakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan menyertai guru-guru sekolah minggu. Pelayanan mereka terus diberkati oleh Tuhan, karena didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Kiranya Allah, pelayanan ini mulia, indah di mata Allah, dan guru-guru sekolah minggu lebih bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini anak-anak sekolah minggu mungkin satu dua lain hal membuat mereka tidak bisa hadir. Orang tua mereka juga Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk membaktikan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau. Kami dari waktu ke waktu semakin sadar bahwa hidup kami adalah milik Kristus, dan jika kami masih diberi kesempatan untuk hidup, itu adalah anugerah kemurahan yang daripadamu. Kami berdoa Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami pada siang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu itu akan mengarahkan kami kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan. Jadi ada seorang perempuan. Terima kasih untuk para pelayan musik pujian penyembahan yang sudah melayani kita sejak dari tadi pagi, Bapak Ibu. Luar biasa mereka. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-34 apa yang kemudian Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita adalah orang Kristen yang di dalam istilah-istilah yang lain juga seringkali disebut sebagai orang percaya atau orang beriman. Betul enggak Bapak Ibu sekalian ya? Nah, pada pagi hari ini mari kita melihat sebetulnya iman itu seperti apa. Karena wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini di dalam teks atau kisah yang kita baca, baik ada di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yesus memberikan pengakuan yang menarik yang sama bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, iman itu Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah kita harus menyadari yang namanya keterbatasan. Atau saya sebut sebagai iman itu berbicara mengenai dimensi keterbatasan yang ada pada manusia dan yang melekat kepadanya. Ya, ingat kata ini, keterbatasan atau terbatas. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-25, maka di situ dikatakan bahwa perempuan ini sakit pendarahan. Juga tidak
sebulan 2 bulan, tapi sudah 12 tahun. Saya pikir ini bukanlah satu waktu yang pendek, tapi ini adalah waktu yang panjang. Nah, karena wanita ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, sebetulnya dia itu mengalami yang namanya tekanan ganda di dalam kehidupannya. Pergumulannya itu pergumulan ganda. Pertama adalah, lama loh Bapak Ibu sekalian, sakit selama 12 tahun. Yang kedua adalah penyakitnya ini dianggap sebagai penyakit yang najis. Sehingga dia harus mengalami yang namanya sanksi sosial pada waktu itu. Dia tidak boleh semaunya sendiri. Ada sebuah perkumpulan kemudian dia datang dan lain sebagainya. Dia harus disingkirkan dari komunitas sosial. Kenapa? Karena dia dianggap najis. Bapak Ibu sekalian, ini mirip seperti kapan hari waktu saya kena COVID, Bapak Ibu sekalian. Jadi entah kenapa saya kena COVID, semua mahasiswa juga kena COVID, kemudian diurus sama dokter, penyebabnya adalah saya. Gitu Bapak Ibu sekalian, masuk liputan 6 Bu pada waktu itu Bu, gitu kan. Itu setiap pagi itu Pak tentara itu datang ke rumah, teriak di depan rumah itu ngomong begini, Pak Deki ada di rumah, gitu kan. Saya jawab ada, gitu kan. Besok lagi gitu, Pak Deki ada di rumah, ada gitu. Nah mahasiswa kan ada sebagian yang kena, ada yang enggak. Ada mahasiswa yang pada waktu itu mungkin merasa tertekan Bapak Ibu sekalian ya kan. Kalau dia berjemur, jadi kami itu kayak kalau pagi itu berjemur Bapak Ibu sekalian di lapangan itu Bu. Ketut ya kan. Nanti mereka-mereka yang sehat itu kalau tahu kita berjemur lewatnya minggir. Gitu Bapak Ibu sekalian ya kan. Ada mahasiswa yang cerita menangis, kita ini kayak orang najis ya Pak, dihindari begitu ya kan. Nah itu pada waktu itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya kan. Jadi saya kemudian merenungkan, COVID itu yang kadang-kadang yang membuat berat pada waktu itu bukan hanya sakitnya, tapi sanksi sosialnya itu loh Bapak Ibu sekalian ya kan. Nah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini Bapak Ibu sekalian, dia mengalami pergumulan ganda. Sudah sakitnya bertahun-tahun bagi seorang wanita dan ini najis dan dia disingkirkan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, dia berusaha untuk supaya dia itu bisa sembuh. Ya, siapa sih yang tidak mau sembuh? Siapa sih yang tidak mau kemudian terhindar dari sanksi sosial? Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia berusaha supaya dia itu sembuh dari penyakitnya. Ya. Yang sudah bertahun-tahun. Dan untuk supaya dia bisa sembuh rupa-rupanya, ia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Ya, kita enggak ngerti ya, tapi semua yang ada padanya ini mengacu apa yang dia miliki, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini mungkin dalam kehidupan sekarang itu mirip dengan orang kalau sudah kena sakit, apapun diupayakan supaya bisa sembuh, betul enggak Bapak Ibu sekalian? Ya kan, duwe sapi ya sapine didol, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya kan. Wah, pokoknya semua diupayakan. Nah wanita ini mengupayakan itu Bapak Ibu sekalian. Dia sudah berusaha ke sana, ke sini dengan berbagai tabib. Semua yang ada padanya juga sudah habis. Tetapi Alkitab kita, firman Tuhan mencatat bahwa sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Ya, dengan segala yang diupayakan datang kepada berbagai tabib lah. Obat-obatan dari yang tradisional sampai modern mungkin Bapak Ibu sekalian, menghabiskan segala apa yang ada padanya toh tidak sembuh. Firman Tuhan mencatat bahwa keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu perhatikanlah, renungkanlah firman Tuhan ini. Di sini kita melihat dimensi beriman orang percaya yang pertama adalah kita mesti sadar bahwa kita itu terbatas dan kita itu hidup di dalam yang namanya keterbatasan. Coba kita tilik diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian yang terkasih.
pada dasarnya manusia itu terbatas. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Kita mungkin Bapak Ibu sekalian ya, HP yang ada di tangan saya ini ringan loh ya. Ringan apalagi ini Infinix begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah itu Bapak Ibu sekalian. Kuat enggak kita ngangkat beban ini? Kuat. Gini kan. Kuat enggak? Kuat. Sehari 1 jam, 2 jam mungkin kuat. Sehari mungkin kuat. Tapi 2 hari, 3 hari belum tentu kuat. Bapak Ibu sekalian. Lama-lama enggak kuat. Kenapa? Karena memang manusia itu terbatas. Kita sebenarnya memang diciptakan oleh Tuhan itu punya batasan-batasan tertentu dalam kehidupan kita. Itu natur kita. Itulah yang kemudian membedakan antara pencipta dan ciptaan. Kita terbatas, Bapak Ibu sekalian terkasih. Mungkin sesuatu yang melekat kepada kita. Kemampuan intelektual kita. Mungkin apa yang sekarang ada pada kita, posisi, jabatan tertentu, mungkin kita dikaruniai oleh Tuhan dengan banyak harta dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam iman kekristenan, itu pun juga bersifat terbatas. Maka kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ibrani, satu kelak nanti Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu sehingga tinggal yang tidak dapat digoncangkan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kerajaan Allah. Loh, firman Tuhan ngomong begitu loh Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan mau mengajar bahwa segala yang ada pada manusia dan segala apa yang ada padanya itu terbatas. Yang tidak terbatas hanya Tuhan. Nah, wanita ini telah sampai kepada ambang batas dalam kehidupannya. Ketika dia kemudian sakit, dia masih bisa berobat ke sana ke sini. Dia waktu itu masih punya uang dan lain sebagainya. Tapi toh pada kenyataannya juga tidak semakin membaik, malah keadaannya semakin buruk. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, adalah sangat-sangat benar kalau seringkali di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, di dalam konteks kita masing-masing, Bapak Ibu kepala rumah tangga, Bapak Ibu orang tua, kita anak-anak yang masih sekolah dan lain sebagainya, kita kemudian mengalami yang namanya seolah-olah terbatas. Betul lah Bapak Ibu sekalian. Anak saya yang 8 tahun itu, satu ketika dia setiap malam itu mengajak berdoa. Doa penyembahan gitu kan. Terus akhirnya ngambil rapot. Sesudah ngambil rapot, dia dinyatakan naik kelas, dia hore doaku dijawab gitu kan. Nah saya tanya, oh kenapa kok kamu kemarin ngajak berdoa gitu? Terus dia ngomong gini, aku takut enggak naik kelas Pak. Gitu kan. Karena beberapa ujian aku enggak bisa. Itu anak saya Bapak Ibu sekalian ya. Suatu ketika terjadi hujan petir. Dulu waktu kecil itu dia kalau hujan petir itu hujan-hujan. Sekarang ini kalau ada petir angin kayak sekarang musim begini nih ya. Kadang dia tahu-tahu ada petir nangis gitu kan. Terus saya tanya kenapa kok kamu nangis dan sebagainya, aku takut. Di situ saya mengajar dia, loh justru betul kalau kamu takut terhadap sesuatu, itu malah kamu tahu bahwa kamu itu hanya manusia yang terbatas, yang tidak terbatas adalah Tuhan. Jadi kita saling belajar Bapak Ibu sekalian yang melalui kehidupan antara relasi ini. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, pertama dimensi beriman adalah sadarilah bahwa kita itu pasti akan sampai kepada ambang batas di dalam kehidupan kita. Mari coba kasih tahu samping kiri samping kanan, kita itu terbatas. Sekalian ya.
telah diupayakan juga terbatas. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah ketika dia sadar bahwa dia kemudian terbatas di dalam kehidupannya, ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 30, saya lompat. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, sesudah wanita ini sadar dia terbatas, ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka kemudian dia menaruh harap dan percayanya kepada Yesus bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dia. Saya ulangi, ketika dia sampai kepada keterbatasan apa yang ada padanya, dia mungkin dulu bisa datang kepada tabib-tabib tetapi tidak bisa sembuh. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka kemudian dia menaruh harap dan percayanya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Maka di sana dicatat, dikatakan setelah mendengar berita-berita tentang Yesus. Loh, apakah berita tentang Yesus semuanya baik? Oh enggak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya saja, di Gadara ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila di pekuburan karena dia dirasuk oleh legion. Bapak Ibu sekalian, legion itu setan yang jumlahnya banyak, ribuan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dipindahkan ke babi-babi Bapak Ibu sekalian, babi-babinya mati. Orang-orang di Gerasa dan di Gadara kan marah, Yesus diusir. Jadi pada waktu itu pun tidak semuanya bisa menerima kehadiran Yesus. Jadi ada berita yang positif, ada berita yang negatif. Ada berita yang Yesus bisa menyembuhkan, tetapi juga ada berita yang Yesus itu pembuat masalah gitu loh Bapak Ibu sekalian. Di tengah dia melakukan mujizat. Tapi wanita ini rupa-rupanya dia memilih untuk mempercayai, memilih untuk bahwa di dalam Yesus itu masih ada harapan yang bisa menyembuhkan dia. Oleh sebab itu, Yesus kemudian di tengah-tengah orang banyak, dia merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Siapa yang menjamah aku sehingga ada tenaga yang keluar dari diriku? Maka para murid punya sudut pandang yang mungkin hampir sama dengan kita. Loh, guru, orang banyak itu berkerumun di dekatmu, dekat-dekatmu. Kok kamu masih bertanya siapa yang menjamah aku? Loh, Yesus ada tenaga yang keluar. Loh, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ada yang membedakan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini dengan orang banyak. Bisa jadi wanita ini adalah orang banyak yang berkerumun sekitar Yesus untuk melihat Yesus, untuk menyambut Yesus dan lain sebagainya. Tetapi kok tidak semuanya diperlakukan sama dengan Yesus? Tapi wanita yang 12 tahun sakit pendarahan kok bisa mengalami kesembuhan? Karena dia menaruh harap dan percayanya kepada Yesus. Orang banyak hanya berkerumun, hanya melihat. Oh, ada Yesus, oh ini Yesus yang ini dan sebagainya. Tapi mungkin mereka tidak datang dengan sebuah harapan. Kadang-kadang mari kita merenungkan Bapak Ibu sekalian ya. Kepengikutan kita kepada Kristus mungkin dari waktu ke waktu bergeser. Dari yang wanita 12 tahun sakit pendarahan mulai jadi kerumunan. Ya, hanya berkerumun datang. Padahal itu berbeda. Kenapa kok wanita ini mengalami lawatan Tuhan, bukan dilewati oleh Tuhan, tetapi karena dia punya sebuah harapan yang jelas di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaruh harap dan percaya kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Apa yang tidak bisa kita lakukan,
kita taruh harap dan percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang disebut dimensi kedua orang beriman. Jadi percaya itu ada prosesnya. Ada proses, yang pertama adalah sadari keterbatasan kita. Yang kedua, taruh harap percaya kita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita melihat bahwa di dalam Yesus itu selalu ada harapan-harapan melampaui batasan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian menghadapi sebuah situasi, menghadapi sebuah realita kehidupan, tantangan di dalam area-area kehidupan kita masing-masing, keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kemudian situasinya menjadi semakin sulit, tidak usah putus asa. Di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus masih ada pertolongan. Kita yakin di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Amin, Bapak Ibu sekalian terkasih. Mari kita katakan samping kiri, samping kanan. Ojo lali, jangan lupa di dalam Yesus masih ada harapan. Ojo lali. Kemarin sahabatnya Om Karel, Pak, siapa itu Bu yang orang Belanda itu? Orang Belanda Bapak Ibu sekalian ngomong bahasa Belanda, iya toh, toh gitu Bapak Ibu sekalian, masih bisa bahasa Jawa ini, padahal orang Belanda Bapak Ibu sekalian. Jadi pakai logat Jawa, intermezzo saja. Di dalam Yesus masih ada harapan. Amin Bapak Ibu sekalian terkasih. Ada harapan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Kenapa wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini dicatat oleh ketiga penulis Injil? Injil tertua itu sebenarnya adalah Injil Markus. Bapak Ibu sekaliannya. Ya, Injil paling tua itu adalah Injil Markus. Kitab paling tua itu adalah Injil Markus. Kalau untuk Injil, tapi kalau untuk surat-surat Bapak Ibu sekalian, surat paling tertua yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah 1 dan 2 Tesalonika sebetulnya. Tapi kalau Injil itu adalah Injil Markus. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Injil Matius, Markus dan Lukas, itu hampir sama, memberikan sebuah sudut pandang bahwa wanita ini datang kepada Yesus kemudian mengungkapkan, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Tapi sebenarnya intinya sama. Loh, kenapa kok wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini ketika dia sudah sampai kepada ambang batas kehidupannya, ketika kemudian dia melihat bahwa di dalam Yesus ada harapan, dia datang dengan sebuah keyakinan bahwa asal ku jamah saja jumbai jubahnya maka aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini ada sesuatu yang sangat penting kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan pasal yang ke-15. Ya, Bilangan pasal yang ke-15. Ada aturan cara berpakaian orang Yahudi yang diatur oleh Tuhan melalui Musa pada waktu itu. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maksud teologisnya apa? Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Untuk mengingatkan apa?
kepada orang Israel bahwa kamu itu pernah tidak setia. Gitu loh. Maka kemudian aturannya adalah pakaian mereka di ujung jubahnya itu harus dibubuh warna kebiru-biruan dan tadi aturannya. Untuk mengingatkan bahwa kamu pernah tidak setia dan kalau kamu melihat ini, kamu kembali menjadi setia kepada Tuhan. Kamu pernah mengikuti kehendakmu sendiri, jalan-jalanmu sendiri. Tapi ketika kamu melihat ini, kamu akan mengerti bahwa sebetulnya Tuhan adalah Tuhan yang setia yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Nah Bapak Ibu, ketika wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini, dia adalah orang Yahudi asli, ketika dia mau datang asal kujamah jumbe jubahnya, dia bukan hanya meyakini bahwa Yesus itu sang penyembuh. Tapi dia meyakini bahwa Yesus itu Tuhan dan dia meyakini bahwa sebetulnya tindakan dia itu adalah tindakan untuk dia kembali mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Maka dimensi yang ketiga adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ulangi, percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita terbatas dengan segala apa yang ada pada kita. Tetapi di dalam Yesus ada harapan. Kalau di dalam Yesus ada harapan, seharusnya kita belajar dong. Mempercayakan sepenuh kehidupan kita kepada Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan kita. Maka tadi lagu penutup yang dipujikan oleh singers dan ibu adalah Yesus adalah Raja kita. Kalau kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ya berarti dia adalah Raja kita dong yang menuntun seluruh kehidupan kita. Yang harus kita taati. Betapapun sulitnya mungkin firman Tuhan yang kita lakukan, namanya juga kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi percaya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi sebenarnya belief itu adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Loh, ini tidak mudah loh, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita menaruh harap percaya kita kepada Tuhan, waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Kami pernah satu keluarga berdoa untuk kakak saya, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2. Kerjaannya setiap hari itu hanya mabuk-mabukan, Bapak Ibu sekalian. Saya baru lulus sekolah Alkitab, pulang malah saya tidurnya kan di gereja waktu itu tahun 2000-an itu. Nanti kakak saya di perempatan gitu masih belum sadar, pakai jaket hitam, sudah kayak preman gitu, harus saya bopong. Gitu sekali. Kerjanya setiap hari mabuk dan sebagainya. Nah, kami berdoa dong untuk keselamatan jiwanya. Berdoa. Lama kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, ya bertahun-tahun. Cara Tuhan menjawab itu tidak sesuai dengan cara kita. Tapi toh pada kenyataannya Tuhan juga menjawab. Sekarang sudah pelayanan di gereja. Walaupun harus menikah karena istrinya hamil duluan, tapi ditolong oleh gereja dan sebagainya. Tapi itu sampai sekarang akhirnya juga melayani di gereja suami istri, anak-anaknya juga jadi singer, jadi tamborin dan lain sebagainya. Dulu saya berpikir bahwa cara Tuhan harusnya begini dong, kalau kita berdoa begini. Ternyata enggak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita belajar kemudian kalau kita sudah berdoa, percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam doa-doa yang kita naikkan, Bapak Ibu sekalian, sabar, tetap tekun, dan yakinlah bahwa Tuhan menjawab. Tetapi kadang-kadang Tuhan menjawab tidak sesuai dengan cara kita. Betul enggak, Bapak Ibu sekalian? Tidak sesuai dengan cara kita. Tuhan bisa menjawab sesuai dengan cara-cara dan jalan-jalannya yang ajaib melampaui kehidupan kita. Dulu waktu saya masih di Solo penggembalaan, Bapak Ibu sekalian, yang membantu penggembalaan begitu.
Ada seorang bapak-bapak anggota Komsel saya itu sampai sekarang masih hidup. Kalau saya pulang ke Solo pasti ketemu gitu. Waktu di Komsel cerita begini, waktu menyekolahkan anaknya yang pertama kan selisih 2 tahun. Diundang oleh guru karena kalau tidak melunasi uang sekolah, besok tidak boleh ikut ujian. Dengan cara yang ajaib Tuhan mengirimkan. Dia kesaksian lagi, anak yang kedua mengalami hal yang sama, yang perempuan. Aku yakin dan percaya Tuhan pasti melakukan menolong dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Pikirannya dia adalah dengan cara yang sama. Ternyata enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia diundang oleh guru, gurunya mengatakan, besok anak bapak masih boleh ikut ujian. Kalau yang dulu enggak boleh ikut ujian. Terus dia cerita ke saya di Komsel itu. Benar ya, cara Tuhan menolong itu tidak bisa kita polakan rupa-rupanya. Ya kan, justru ketika Tuhan kita polakan, dia berhenti jadi Tuhan dong. Lah kita ngerti yuk semua apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan kan Bapak sekalian ya. Tapi Tuhan kan melampaui kehidupan kita, melampaui keterbatasan-keterbatasan kita. Hanya yang perlu di sini adalah Bapak Ibu sekalian, ayo dari waktu ke waktu Bapak Ibu sekalian, segala tugas dan tanggung jawab kita percayakan, yang dipercayakan kepada Tuhan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Selebihnya berharap kepada Tuhan dan percayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Pasti Dia akan, tidak mungkin Dia tidak menolong kita Bapak Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu tetap terus tekun berdoa di dalam kehidupan kita. Tetap terus berdoa, terus taruh harap percaya kita kepada Tuhan dan percayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Maka dengan caranya yang ajaib Dia akan membuka jalan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian sekasih, mari kita beri salam samping kiri samping kanan. Ayo kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada. Percayakan seluruh kehidupan kita. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan yang membuat sepertinya terbatas dan sebagainya, tidak apa-apa. Itu justru betul Bapak Ibu sekalian bahwa kita manusia. Ya. Tetapi di dalam Yesus ada harapan. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia, maka Dia akan menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib dan luar biasa. Pokoknya jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Nantikanlah senantiasa pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak sekalian terkasih, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
Itu sangat mungkin bagimu, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun haleluya, mukjizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari masing-masing pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sampaikanlah harapan-harapan-Mu kepada Tuhan. Di tengah segala keterbatasan-keterbatasan yang kita temui hari-hari ini, di dalam area kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul untuk keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan. Mungkin justru ada anak-anak yang hari-hari ini sedang berdoa untuk orang tuanya, untuk masa depan, pekerjaan, pasangan hidup. Jangan putus asa. Jangan menyerah ketika kita diperhadapkan dengan keterbatasan hidup. Karena di dalam Yesus ada harapan. Dia mengasihi kita Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib, yang seringkali melampaui kehidupan kita. Dia mau menolong kita. Jangan berhenti berharap kepada Dia. Dan percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Dia. Untuk dengan sungguh-sungguh mengikut dan mengiring Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ketika kita berdoa mungkin situasi tidak langsung berubah. Tapi hati, pikiran kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing berdoalah kepada Tuhan. Sesudah kita berdoa, mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Oh haleluya. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari mari kita menyembah Dia, Bapak Ibu sekalian terkasih. Taruh tangan kanan kita di dada kita. Ini aku Tuhan, ini
ini hidupku aku persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Dahsyatnya doa orang benar itu ya Allah. Doa orang benar memiliki kuasa di dalamnya. Sehingga tidak bosan-bosan kami berdoa karena kami menyadari kehidupan kami ini sangat terbatas. Hanya bersama dengan Tuhan kami boleh Tuhan dikuatkan karena ada pengharapan di dalam Engkau. Kami datang dengan doa kami, berdoa, berharap, yakin, percaya penuh kepada Allah, berserah diri, menaruh harapan kami, hidup kami sepenuhnya kepada Allah. Kami akan melihat, menikmati kuasa keajaiban Allah. Firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Bukan hanya wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun mengalami mujizat, tapi kami pun yang percaya kepadamu, yang menyadari akan keterbatasan kami, yang senantiasa melibatkan Allah, berserah penuh kepada Allah. Kami pun akan mengalami hal yang sama, mengalami mujizat kuasa Tuhan yang ajaib. Bukan sekali dua kali Allah, setiap kami datang kepadamu, kami boleh menikmati, merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh luar biasa. Tidak ada yang sulit bagi Engkau untuk melakukan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Karena kami terus akan percaya kepadamu. Biarlah kaki kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya kami mengalami janji Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Allah yang hidup. Menceritakan tentang kuasa, kebaikan dan mujizat Allah. Tentu saja Allah diawali bagaimana ketika kami mulai menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami diselamatkan oleh darah Yesus. Dan keselamatan itu tidak berhenti sampai di sana. Dan keselamatan ini dibarengi, disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu itu kembali dalam keluarga kami Allah. Karena kami menyadari untuk membangun keluarga kami tidak mudah. Ada keterbatasan ya Allah. Tolong kami Allah supaya keluarga kami terbangun di atas iman, di atas kebenaran firman Allah. Tuhan, jangan kami melenceng ke sana ke sini dalam membangun keluarga kami. Begitu juga dalam kami bekerja, berusaha Allah. Biarlah kami terus melibatkan kuasa Tuhan, percaya penuh kepadamu Allah. Menyadari tenaga kami sangat terbatas, kemampuan ilahi tidak pernah terbatas. Itulah akan melengkapi hidup kami, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Dalam pelayanan kami ada kuasa mujizat Allah. Dalam
Dalam keluarga yang kami bangun ada kuasa mujizat Allah. Dalam usaha pekerjaan yang kami kembangkan, yang kami kerjakan, di sana ada penyertaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak Tuhan GSJ Fajar Baru akan terus diberkati oleh Allah. Karena engkau melihat ada peningkatan iman dalam hidup kami. Didasari dengan kebenaran firman Allah yang kami imani. Didasari dengan janji Allah yang kami imani. Didasari dengan iman yang berasal daripada firman Allah. Kami akan terus berbahagia, bersukacita, beria-ria, menanti, menyambut dan menikmati berkat Allah dalam nama Yesus. Kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Coba beri kemuliaan untuk nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Kita percaya pada siang hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari datang sembah dan puji. Kepada Engkau Raja di atas segala raja, yang selalu kami izinkan Kau bertahta di hati kami. Kami menaikkan syukur pujian kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang pertama dan juga yang kedua ini. Jemaat Tuhan sudah ditaburi dengan berkat-berkat kebenaran firman Allah. Jemaat Tuhan sudah menerima lawatan kuasa Roh Kudus lewat pujian penyembahan ini. Dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga sudah Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami jemaat Tuhan datang ke rumah Tuhan, kami diberkati oleh Allah. Tuhan, kiranya tidak ada waktu untuk kami tidak datang ke rumah Tuhan. Setiap ibadah yang kami adakan di tempat ini dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Di sini Allah mengalir melalui Roh-Mu. Di sini kami boleh mengalami kuasa Allah, lawatan ilahi. Dan di sini Tuhan berfirman bagi kami dan memakai kami semua, mempersiapkan kehidupan kami menjadi alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Tidak dibatasi dengan umur, namun yang Kau lihat hati kami, hati yang menyembah, hati yang cinta Allah, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hati inilah akan dilembutkan, dibentuk, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami akan dibawa naik oleh Tuhan melihat kuasa kemuliaan Allah semakin dan semakin kuat iman kami Allah. Karena ada pekerjaan Roh Allah melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan, Allah yang baik.
Tuhan terus memberkati kami semua, baik anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini kebaktian ibadah yang pertama atau yang kedua ini, oleh karena satu dan lain hal. Ya Tuhan, Engkau-lah mengerti keberadaan mereka. Lawatlah mereka ya Allah, sebagaimana Tuhan melawat kami di tempat ini. Melalui Roh-Mu Allah, ingatkan mereka bahwa Tuhan ada senantiasa bagi mereka. Mereka tidak akan hidup dengan putus asa, tapi ada semangat baru daripada Allah, karena mereka dilawat oleh Roh Allah. Tuhan, doa kami, dimanapun jemaat Tuhan yang berada saat ini yang tidak datang ke gereja, Tuhan ada di sana bersama dengan mereka. Dan bagi kami yang sudah beribadah, kami percaya ada double porsi berkat yang Kau berikan bagi kami Allah. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kau memberkati hamba Tuhan Bapak Deki dalam waktu berapa hari ke depan akan masih ada di Jakarta untuk mengikuti rapat membicarakan tentang hal-hal pendidikan. Tuhan, di dalam nama Yesus, hikmat marifat daripada Allah, kekuatan ilahi menyertai hamba-Mu ini, sehingga boleh menunaikan tugas tanggung jawab yang Kau sudah percayakan di Sekolah Alkitab Berea Salatiga. Dengan wibawa ilahi, hamba-Mu melayani dengan kuasa ilahi. Hamba-Mu ini akan terus menjadi berkat bagi siswa-siswi yang ada di Salatiga. Tuhan, dosen-dosen yang lain juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan sekolah STT Salatiga ini akan terus berkembang, karena ada dosen-dosen, pengajar-pengajar yang diurapi, yang takut akan Allah, yang dipakai, yang disertai oleh Allah. Gereja sekolah ini akan terus berkembang oleh karena ada doa, karena mereka terus berharap ada dosen, ada siswa yang Kau kirim ke sana. Terima kasih Tuhan buat kami jemaat Tuhan GSJ Fajar Baru. Kami sudah memuji Tuhan, diberkati oleh Tuhan, membawa persembahan kami kepada Allah. Kami tetap berdoa untuk dalam waktu berapa bulan ke depan, bulan Agustus kami akan memperpanjang sewa gedung ini. Tuhan, dengan dana yang kami masih butuhkan 60 juta, Tuhan kirim, Tuhan tolong kami. Tuhan tidak akan permalukan kami, karena kami bergantung penuh kepadamu, menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Allah, bahwa kami akan bisa memperpanjang dalam 2 tahun ke depan ini. Kirimkanlah ya Allah, berkati umat-Mu jemaat Tuhan semua, supaya kami boleh bekerja sama membangun gereja ini dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berkati bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Begitu juga anak-anak sekolah minggu di bawah Tuhan. Tuhan sudah memberkati mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya. Oleh karena engkau datang ke rumah Tuhan dengan hatimu yang penuh kerinduan untuk mencari Allah, membuka hatimu di hadapan Allah, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan terus mengingatkan engkau ada Allah bersama denganmu, tempat engkau berharap, tempat engkau mengadu, tempat engkau berlindung, dan tempat di mana engkau menaruh imanmu. Dan Roh Kudus akan mengingatkan engkau bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, dikasihi mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.